Alif. Jangan dipotong. Torah itu yang paling tinggi dari semua. Jangan ngajarin saya. Nenekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar itu. Saya bukan ngajarin Kamu saya. nggak usah ngajarin saya. Benar. Ingat, Amsal itu bukan kitabmu, juga bukan kitabku. Jadi tidak ada yang perlu mengajar dan mengajar di sini. Iya. Ya. Maksudnya kan saya menjelaskan loh. Masa kamu bertanya terus kamu mengeluarkan ayat saya nggak boleh. Nah, kamu memelintir dalil kitabnya orang loh. Itu sudah tertulis jelas. Saya menjelaskan. Itu sudah tertulis jelas bahwa pengkhianat itu menggantikan orang yang jujur. Ini pengkhianat, ngerti nggak pengkhianat? Iya tahu dong, Mas Angga ngerti. Nah, sekarang siapa yang mengkhianati Yesus? Yeskiel 18 ayat 18. Ya begini. Tolong bedakan antara kitab syair dan kitab hukum. Kalau kita mau terus dengan surat-surat Paulus itu bisa nggak dibedakan? Mana kitabnya Bani Israel dengan suratnya Paulus yang mengajarkan tentang Yesus itu Tuhan? Saya paling malas kalau loncat-loncat kayak gini loh. Nah, giliran ketabok kamu loncat kemana-mana katanya. Ini bukan Sekarang Anda mengatakan Yesus itu bunuh diri untuk menghapus dosa, untuk menyelamatkan. Ya. Intinya Tuhan tidak mampu melakukan apa-apa selain daripada bunuh diri. Daripada mati binasa di neraka kan, daripada dosa ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani kan, mendingan Tuhan sendiri yang dapat menyelamatkan. Kalau baca Torah kan itu dalilnya sudah ada bahwa pengkhianat, pendosa menggantikan orang yang jujur kan gitu. Kitab hukum itu Torah. Di dalam Torah korban penebusan itu harus yang tidak bercacat. Itu bercacat enggak? Kitab Torah ada enggak di dalam Torah itu? Ada tidak di dalam Torah itu? Saya tanya, kamu menjelaskan pasti membuahkan pertanyaan. Karena yang kamu jawabanmu itu arahnya hanya asumsi dan doktrin. Sekarang saya tanya samamu, kamu bawa kitabnya Bani Israel. Kamu ngerti enggak bahwa di dalam ajaran Bani Israel itu tidak ada penebusan dengan darah manusia? Ngerti enggak kamu? Oke, jangan loncat-loncat dulu. Saya buka dalilnya. Saya tanya, kamu ngerti tidak? Kamu bawa kitabnya Nabi Musa. Kamu bawa kitabnya orang-orang Yahudi. Sekarang saya tanya, ada tidak kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi yang mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia? Ada tidak? Ada. Yesaya 53. Yesaya 53 kayak mana itu anunya? Ayatnya yang mengatakan bahwa dosa ditebus dengan darah manusia. Ya ada Yesaya 53. Iya, yang mana ayatnya? Coba. Jangan, makanya gini loh, diskusi itu biarkan orang lain menjelaskan juga. Baca ayatnya ke-6. Kamu tidak menjelaskan. Kamu hanya mendoktrin. Ngerti? Nah, mana di situ dikatakan manusia dengan darah manusia mana? Menebus dosa dengan darah manusia. Coba, saya ingin lihat. Coba dibacakan dulu. Ayat ke-4 sampai 5. Bacalah. Oke, yang dari pertama kan dia menderita sengsara. Kalau sengsara itu kan pasti dilakukan itu, dihina dan segala macam. Nah, tetapi karena penderitaannya itu hanya untuk menanggung kejahatan kita, penyakit kita, dosa kita. Oke, mana dalilnya bahwa Allah mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia? Kamu mau ngeles? Mana di situ? Apa yang kamu tunjukkan ini? Apa itu? Ya akan dibaca aja dari tadi. Ya ini orang yang menderita, yang saya minta dalilnya dosa itu ditebus dengan darah manusia. Ya, dari tadi kamu punya poin, nggak tahu poin. Coba dibaca sampai ayat 10 itu, Demian. Dibaca sampai ayat 10. Ngambil kitabnya agama lain, dudukkan dengan konsep agamanya, kan gila. Oh, bukan, ini konsep kekristenan ini kan berasal dari Yudaism. Siapa bilang? Siapa bilang? Yang kamu katakan orang Yahudi dengan mengambil Yesaya 53, penebusan dengan darah manusia, di dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi, upacara apa namanya? Sekarang saya tanya, ada nggak nubuatan? Kamu nggak usah bertanya. Kamu cukup jabarkan doktrinnya kamu. Kamu katakan kitabnya Yahudi mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia. Saya tanya samamu, Yahudi pemegang kitab Torah, ketika dia mengorbankan darah manusia, itu upacara apa namanya dan dilakukan pada saat kapan? Oke.
Premis kamu itu. Kalau kamu kan tanggal 25 Februari. Nah, orang Yahudi pada tanggal berapa mereka memperingati itu penebusan dosa dengan darah manusia, itu tanggal berapa dan hari raya apa namanya di Yahudi? Ganti aja, ganti. Nggak bisa diskusi dengan santun ini. Loh, emang saya kenapa? Bilang aja kalau keok. Kamu pakai kitabnya orang. Menggunakan kitabnya orang untuk menjabarkan imanmu, iman paganmu, dengan mengatakan manusia menebus dosa, Tuhan menebus dosa dengan darah manusia. Saya tanya, yang punya kitab orang Yahudi itu hari apa, tanggal berapa, memperingati apa, dan apa hari raya yang mereka sebutkan dengan pengorbanan manusia, layaknya Kristen Natal. Kalau orang Yahudi apa? Coba. Keok kan? Nah, makanya aku bilang, jangan pandai-pandaian ambil kitabnya agama lain untuk mengajarkan agama pagan. Gak bagus, kamu ditertawakan yang punya kitab. Apalagi kitabmu hanya datang dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saking takutnya gitu sampai saya tidak memberikan waktu untuk ngomong. Ketika saya sudah, kamu ngomong. Nah, saya kasih waktu 1 jam kau ngomong untuk membuktikan bahwa Yahudi melakukan upacara seperti Kristen, melakukan pengorbanan darah layaknya Kristen. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Dari awal Anda tidak punya poin. Selalu loncat dari topik. Nggak tahu apa yang mau dibahas. Hanya untuk menyerang pribadi, menjatuhkan orang, itu sebenarnya saya sedang membahas tentang Yesus yang kau katakan sebagai penebus dosa kamu. Benar, tapi kamu katakan bahwa manusia, Tuhan itu tidak bisa melakukan penebusan dosa selain bunuh diri. Itu kan yang kamu bilang tadi. Iya, tapi saya mau menjelaskan pun dipotong-potong. Lah, kamu ngomong, saya ngomong. Habis kamu ya saya. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, saya luruskan. Iya, benar. Terus kamu ngomong terus gitu. Orang mau jelaskan. Ya, saya kan minta dalil. Pembuktian dalilnya mana? Ya, dikasih dalil, malah ngeles, malah loncat. Nah, itu dalil dari kitabnya orang, agama orang yang tidak melakukan upacara seperti Kristen. Ngapain kamu gunakan? Sekarang saya tanya, ada nggak nubuatan Mesias dalam kitab Yahudi? Mesias itu berasal dari mana? Ada. Jelas ada. Gimana? Nah, terus, apa Mesias itu menurut Yahudi? Tuhan. Iya, mesti jawab dulu. Ada kan? Kalau ada berarti saya punya ada. Iya ada. Mesias jelas seperti di dalam Ulangan 18 ayat 18. Itu jelas. Ada memang. Ada orang yang tidak akan berpindah ya. Kejayaan Yehuda sebelum yang berhak itu datang ada. Nubuatannya ada. Ya, terus 47 ayat 19 sampai 20. Tuhan hanya memberitakan firman dan pengajarannya kepada Yakub dan Israel, bukan kepada bangsa lain. Itu sudah. Berarti Kristen tidak termasuk dong. Itu Kristen kan berasal dari Yudaism, Yesus berasal dari. Di mana? Coba kamu yang paling prinsip dulu, Orang Yahudi menyembah Allah, orang Kristen menyembah Yesus. Coba Anda bagaimana caranya tuh? Sejak kapan orang Yahudi? Coba Anda luruskan itu dulu. Coba saya pingin tahu orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Allah kok bisa nyebrang menjadi menyembah manusia itu. Di mana itu ceritanya? Satu dalil dalam Torah, orang Yahudi menyembah Allah. Jadi yang disembah Allah, yang disembah Yahudi siapa? Elohim, bukan Allah. Oh, gitu toh. Iya, itu Elohim itu pun kalau dalam pandangan Yudaism ya bukan proper name. Jadi kalau misalkan Islam mengklaim bahwa nama Tuhannya itu terjemahan dari Alef Lam Lam He atau Alef Lamed dan He, berarti mereka menerjemahkan gelar dari Tuhan, bukan proper. Jadi yang benar Yahudi itu menyembah Yesus. Jadi artinya kalian tidak ingat nama Tuhan Yahudi. Sekarang saya tanya sama kamu. Bagaimana? Jadi Yahudi itu nyembahnya kepada Yesus gitu ya? Sekarang kamu jawab ini ya, saya kasih Yesaya 43. Tunggu saya kasih ayat 43 ayat 10. Tunggu sebentar. Baca itu. Ayat 10. Kan mengklaim bahwa Tuhan kalian itu sama seperti Tuhan Yahudi. Bukan kami yang mengklaim, bukan. Ngapain? Buktikan, coba buktikan. Kami nggak pernah mengklaim. Oke.
Tuhan kami Allah. Udah selesai. Nama Tuhan, tunggu sebentar. Tuhan kalian itu namanya siapa? Kalau misalkan dia terjemahan dari Elohim, berarti kalian tidak mengenal nama Tuhan Yahudi. Karena Tuhan kitab kami bukan kitab terjemahan. Tuhan kami Allah. Itu sudah final. Lihat di sini, lihat di Gaya, Elohim itu bukan proper name. Ini adalah proper name. Ya itu urusannya. Yang kami sembah adalah esensi yang mengutus Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi clear. Islam itu tidak mengenal Tuhannya Yahudi. Jadi nggak usah sama-samakan. Ya terserah. Nggak ada yang samakan kok. Nggak ada yang menyamakan kok. Nah, benar. Nah, terus kalau bukan sembahan kami adalah sembahannya para nabi, terus Kristen nyembah siapa? Ya nyembah penyelamat, Sang Mesias. Baca ini, coba baca ini. Aduh. Ini artinya apa? Anoki, Adonai, Yesus. Nifaleadai, Mosia. Mosia ini artinya apa? Terus? Apa artinya? Mosia ini artinya juru selamat. Ya kan? Nah, sekarang terus? Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Sang Mesias. Artinya kalau Yesus itu Sang Mesias, artinya Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav yang menyelamatkan. Gitu ya. Kan? Vaksin juga juru selamat. Jadi COVID itu juga juru selamat. Berarti yang menemukan vaksin itu adalah Tuhan juga gitu. Karena dia adalah juru selamat. Berbagailah orang yang berseru dengan nama Tuhan karena mereka akan diselamatkan. Kalau Islam kan nggak kenal nama Tuhan. Yang diusir oleh Yesus siapa nanti? Iya, jadi Islam itu nggak kenal. Yang diusir oleh Yesus nantinya siapa? Yang menyeru dengan nama Yesus dengan panggilan Tuhan. Itu siapa tuh? Coba buka konteksnya apa loh? Lonjat-lonjat. Ya siapa aja. Ya terserah, emang siapa yang menyeru Yesus sebagai Tuhan? Iya, konteksnya ini kan tentang nabi-nabi palsu, orang Kristen yang disesatkan oleh nabi palsu pada akhir zaman. Akhir zaman pula. Iya, benar. Akhir zaman pula. Yesus itu memanggil sampai seterusnya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai seterusnya. Seperti terdahulu telah muncul nabi-nabi palsu, demikian juga akan muncul guru-guru palsu. Itu sudah jelas. Jadi kalau guru-guru palsu ini datang kepada siapa menurut Yesus? Kita baca tentang konteks antikristus di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes itu tentang apa? Antikristus itu pada akhir zaman bukan hanya muncul dari tengah-tengah, dari non-umat Kristen, tetapi juga dari dalam. Jadi kalau Kristen itu ya bisa dikatakan nggak usah terlalu muluk-muluk deh. Begini aja dulu. Kristen itu kan punya konsep agama. Orang dari sisi perilaku Kristen, orang itu bisa kita tahu bahwa dia Kristen, ya kan? Dari jauh, dari caranya dia beribadah, dari caranya dia memberikan konsep pengajaran, kelihatan kalau dia itu Kristen, betul? Nah, Kristen itu apa ya? Betul nggak? Nggak usah kau tanya saya tanya, orang Kristen itu bisa diketahui enggak dari caranya dia beribadah? Iya, jelas bisa. Oke. Bisa diketahui enggak dari kitabnya orang Kristen itu? Bisa kan? Bisa kan? Bisa enggak? Nah sekarang, kamu bisu. Coba kamu terangkan ke kita yang ada di sini, tunjukkan satu perilaku Yesus dalam kehidupannya sebagai guru yang mencerminkan dia itu Kristen. Oke. Udah, itu pertanyaannya kan, itu apa namanya? Premisnya. Ya, begini ya. Sebenarnya Bang Suma harus paham dulu apa itu Kristen. Kristen ini artinya orang-orang yang mengikut Kristus. Apanya yang diikuti? Kalian mengaku pengikut Yesus. Apanya Yesus yang kalian ikuti? Ya, pengajarannya, teladannya. Yang mana itu? Yang mana? Coba. Saya ingin tahu. Pengajaran Yesus yang kamu ikuti itu yang mana? Iya, jangan dipotong. Makanya masa orang mau jelasin dipotong. Jadi kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus, artinya apa yang dilakukan oleh Kristus diikuti oleh umat Kristen, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah Yesus mengajarkan Kristen, ini kan sudah terbalik ya kan? Nah jadi sekarang coba kamu terangkan aja dulu. Kamu katakan Kristen itu pengikut Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itu yang dilakukan Kristen. Nah coba Kristen kita balik. Kristen menyembah Yesus.
Apakah Yesus pernah menyembah Yesus? Iya, tunggu dulu, jangan dipotong dulu dong. Orang belum selesai jelasin ini. Gak penting penjelasanmu soalnya. Gak rasional. Tidak sesuai dengan fakta. Kamu katakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, itu yang dilakukan oleh Kristen. Mana buktinya? Iya. Yesus taat kepada hukum Taurat. Kristen? Terus poinnya apa? Poinnya apa? Poinnya yang antikristus itu adalah Kristen. Oh, jadi kamu bertanya, kamu jelasin dan kamu simpulkan gitu. Oh, itu fakta. Makanya saya tanya samamu, apa yang dilakukan oleh Yesus yang memperlihatkan dirinya itu adalah Kristen, seperti yang dicontohkan oleh Kristen. Iya, saya mau jelasin dari tadi dipotong loh. Oh, kamu nggak menjelaskan, kamu hanya membual. Loh, orang belum jelas. Jauh dari fakta. Kamu katakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itu yang dilakukan oleh Kristen. Sekarang kamu makan babi. Yesus makan babi enggak? Oke, sekarang Bang Suma tunjukin satu dalil di dalam Alkitab. Yesus berkata jangan memakan babi. Lah itu, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Coba. Terus lanjutnya gimana? Tapi aku datang, lanjutnya gimana? Tapi aku datang untuk menggenapi. Coba. Terus selanjutnya dia menjelaskan apa? Yang menghilangkan tempatnya di neraka. Yang melakukan tempatnya. Iya, benar sekali. Makanya di dalam surah berapa itu bisa menghalalkan unta dan kelinci itu kan membatalkan hukum Taurat. Nah, tunggu dulu. Kata Yesus, hukum yang dibawa itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Benar nggak? Ya nggak nyambung ke Islam, nggak nyambung. Benar nggak? Benar nggak? Ayo. Saya tanya dulu samamu, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk siapa? Jawab. Oke, sebentar, jangan lari dari topik dulu. Loh, siapa yang lari? Iya, oke. Saya tanya samamu, Yesus itu datang diutus kepada siapa? Oke, gini ya Bang Sul. Tadi kan Bang Sul mengutip dari Matius 5 itu kan, Yesus datang tidak menyiapkan hukum Taurat. Ya kan? Nah, Bang Sul tahu nggak hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu adalah hukum yang diajarkan kepada nabi-nabi yang dikhususkan kepada Bani Israel. Ya, Yeremia 31 ayat 31 ayat 32 ayat 33. Aku Allah akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 ayat 24. Yeremia itu bukan kitab Taurat. Yeremia itu bukan kitab Taurat. Ya, siapa yang bilang itu kitab Taurat? Iya, maksudnya kan saya mau menjelaskan. Jadi hukum Taurat apa yang kamu ingin jelaskan? Ya, jelaskan aja dulu. Jangan dipotong. Bahwa Yesus itu bagi Bani Israel membatalkan hukum Taurat. Mana dalilnya? Loh. Hukum Taurat itu misalkan tentang haram dan halal. Adanya di Imamat 11 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ dikatakan bahwa babi, onta, kelinci itu haram. Nggak boleh nggak boleh dimakan. Nah, sekarang pertanyaan saya kenapa Isa di dalam Quran menghalalkan onta dan kelinci? Di mana Isa menghalalkan onta dan kelinci di Al-Quran? Ada dalam Quran loh. Mana? Tunjukkan. Layaknya saya ketika saya berbicara dengan kitabmu, saya tunjuk dalilnya. Oke, saya tunjuk dalilnya. Silakan. Isa halal kan onta dan kelinci. Jadi yang paling nama. Saya pernah baca. Nggak ada demian yang seperti itu. Aneh ini. Di web kayaknya Ada ndak gurumu Demian suruh masuk sini? Nggak ada kan? Jadi kamu tuh. Apa? Demian. Coba dibuka sebentar saya lihat Al-Maidah 3 ayat 145 ya kalau nggak salah. Al-Maidah. Sebentar saya lihat dulu di Al-Maidah. 100 berapa? 100?
45. Sebentar. Nah, Santai. nggak nyampe tuh. Al-Maidah nggak nyampe 145 tuh. Sampai. Makanya saya ketawa. Al-Imran, astaga. Mana? Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan siapa sesuai dalam bentuk. Ya sampai 145 demian Al-Maidah. Bukan. Oh bukan, oke. Mana? Yang mananya? Aduh, gimana ayatnya ini? Nabi Isa menghalalkan babi katanya. Menghalalkan unta. Bukan babi, onta dan kelinci. Unta. Enggak ada. Yang onta coba. Di mana? Enggak ada seperti itu. Kamu disaksikan banyak orang Terus kenapa di dalam Islam onta dan kelinci halal? Nah itu syariat untuk umat Islam, bukan syariat untuk Yahudi. Islam ya Islam, Yahudi. Iya. Ya kamu itu yang lucu itu Kristen dari mana datangnya? Iya, oke. Sebenarnya Kristen kan ini siapa? Sebenarnya kan tadi kan Anda mengutip dari Matius 5 tentang meniadakan, ya kan? Di situ kan sudah ada penjelasannya tentang penggenapan. Kenapa nggak dibaca sampai selesai? Kan udah sering apa? Coba kamu bacakan penggenapannya kayak mana? Ya, oke, saya screen ya. Jadi sebenarnya udah jelasin berkali-kali dengan salib itu. Iya, sudah saya berjelaskan. Padahal nggak ada hubungannya dengan salib itu. Larinya pasti ke ajaran Yunani nih. Iya. Bukan, ada ajaran Yunani nggak ada yang mengajarkan tentang hukum. Larinya ke salib. Iya, oke, baca ya, bro. Apa Yesus dan silakan. Nah, ini penggenapannya ini. Misalkan nih di dalam Taurat, di dalam kamu dalam mendengar yang difirmankan nenek moyang kita. Ini kan sudah ada penjelasannya semuanya. Makanya di Matius 5 ini dibaca sampai ini ucapan Yesus kepada siapa dulu? Tunggu. Kamu harus dudukkan konteksnya. Ini ucapan Yesus kepada siapa dulu? Pada Kristen atau kepada Bani Israel, murid-muridnya? Ya kepada orang-orang Yahudi yang saya tanya. Iya, benar. Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan orang Indonesia ya? Orang-orang Yahudi, oke. Terus, apa lagi? Tapi nggak ada pada zaman itu, mereka nggak ada situ. Kalau orang Romawi memang ada, karena Romawi menguasai situ. Nah, jadi, terus, mana ajarannya Yesus yang mengatakan untuk Kristen? Oke, tunggu, jangan dipotong dulu. Nah, ini jadi jelas ini penggenapannya. Nggak usah, saya sebenarnya udah malas untuk menjelaskan hal ini. Ini juga. Ya, karena kamu tidak menjelaskan apa yang kamu jelaskan di sini. Apa yang ingin kamu jelaskan? Misalkan di dalam Keluaran 20 ayat 14, kitab Taurat, jangan berzina. Lari lagi ke kitabnya orang. Perjanjian baru menggenapi hal itu. Tunggu, jangan dipotong. Nah, begitupun yang lain, semuanya digenapi. Apa yang digenapi? Jadi ketika jangan berzina terus digenapi terus boleh berzina gitu? Oh bukan, itu pemikiran sesatmu. Nah, terus digenapi jangan apa? makan babi ketika digenapi boleh makan babi. Terus jangan berzina berarti digenapi boleh berzina gitu. Ya, kalau haram dan halal kan di situ kan konteksnya jelas haram dan halal. Yang berzina itu kan jasmani, sementara Kristen itu nanti tidak ada lagi jasmani, hanya rohani. Iya benar. Enggak? Terus untuk apa lagi pelarangan berzina? Tapi kita juga mempunyai kehidupan secara manusiawi. Kan begini demian. Kalau katanya Kristen tidak diikat lagi aturan-aturan jasmani. Bentar lagi cuma. Kan begini, menurut Paulus itu disalibnya Yesus itu untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Berarti ketika di hukum Taurat itu dilarang berzina, setelah dilenyapkan boleh berzina gitu. Iya, sebentar ya saya pamit. Iya, udah. Lawannya enggak seimbang soalnya. Lu gimana ya? Memang tidak. Kamu cocoknya lawan kucing saya berdialog. Jadi yang digenapi pilih-pilih gitu. Gimana sih? Padahal hukum Taurat sudah dilenyapkan dengan segala ketetapannya. Berarti kan semuanya udah hilang, batal. Dilarang membunuh di hukum Taurat, berarti setelah hukum Taurat digenapi boleh membunuh gitu. Jangan ada ilah lain, berarti setelah genapi pantas nyembah ilah berupa manusia gitu. Keok lagi. Ambigu kalau begitu demian. Ini boleh, ini enggak. Ini masih berjalan, ini enggak. Itu namanya ambigu kalau gitu. Jadi yang sunat perjanjian kekal dihapus menjadi sunat rohani. Perpuluhan masih ada sampai hari ini di gereja. Pilih-pilih dia.
Demian ini tadi? Kabur kayaknya Demian. Kok kabur Demian? Aduh. Kabur. Makanya saya Terlalu kaget berat loh, soalnya. kok kenapa mic-nya ditutup gitu. Saya coba mau buka, nggak mau dia buka. Ternyata kabur. Nah itu salah kaprah. Yesus berbicara tentang hukum Taurat itu betapa penting kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu Yesus itu berbicara betapa pentingnya hukum Taurat. Bahkan lebih mudah hilang langit dan bumi, lebih mudah kiamat daripada hilangnya satu titik dari hukum Taurat. Nah sama Kristen dipelintir dengan matinya Yesus hilang semuanya. Gimana itu? Tapi perpuluhan masih ada. Perbulan masih jalan. Marilah kita beroleng-oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada guru kita satu lagi nih. Guru saya baru datang. Assalamualaikum guruku yang mulia, Heri Hidayat. Waalaikumsalam. Lama kali itu pintu baru dibuka. Dingin kali di luar ini. Maklum masih ada pembersihan tadi, disapu-sapu dulu, dipel, baru namanya mau menerima seorang guru itu harus